Selamat berjumpa umat Tuhan yang terberkati dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Resident. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sumber firman yang hidup dan yang kekal, ketika kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka tolonglah kami ya Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami renungkan itu dapat kami mengerti apa yang Kau maksudkan bagi kami. Bila Roh Kudus yang Kau anugerahkan atas kami, menolong kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di rumah, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita hari ini saya berikan judul hamba Tuhan, melayani Allah atau melayani diri sendiri. Umat Tuhan, satu kata kerap kita dengar dalam kehidupan kita gereja, yaitu hamba Tuhan. Kata ini kerap ditujukan kepada orang yang mendedikasikan dirinya bagi Tuhan. Namun sesungguhnya, setiap orang percaya adalah hamba Tuhan, sebab mereka telah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Bukankah pada hakikatnya setiap orang yang telah menjadi hamba dosa karena gaya hidupnya yang berada dalam dosa, hanya karena kasih dan kemurahan Allah, maka manusia telah ditebus oleh Yesus dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Hal ini berdampak pada perjalanan kehidupan manusia yang tak lagi berada dalam kendali diri, melainkan dalam kehendak Allah. Hal ini berarti sepanjang kehidupan orang percaya haruslah mempersaksikan Kristus di dalamnya, sebab kehidupannya berada dalam tuntunan kehendak Allah. Terlebih lagi saat melakukan pelayanan, tak dapat dilandaskan pada apa yang aku inginkan untuk aku kerjakan, melainkan apa yang Allah inginkan untuk aku kerjakan. Pelayanan juga tak dapat dikerjakan untuk mendapatkan hormat dan pengakuan dari orang lain semata, melainkan menghantarkan sesama untuk mengalami perjumpaan dengan Allah dan meletakkan iman percayanya kepada Allah. Selain daripada itu, juga menempatkan pelayanan bukan lagi sebagai sebuah beban, melainkan kasih karunia. Bukankah hal inilah yang dinyatakan oleh Paulus dalam ayat yang kelima yang berbunyi demikian? Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Mengapa kita harus memaknai seperti Paulus memaknai tugasnya atau kedudukannya sebagai seorang rasul Allah? Sebab sebagai orang yang berdosa, yang kemudian kita telah diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita tak hanya sekedar diselamatkan, namun Allah menginginkan kita dan menjadikan kita sebagai mitra Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah semakin nyata dalam dunia ini. Inilah posisi kita yang dikaruniakan oleh Allah atas kita. Namun persoalannya, sadarkah kita akan posisi kita tersebut? Dalam masa Prapaskah ini, kiranya kita semakin tersadarkan bahwa kita adalah hamba Tuhan yang Dia tempatkan dalam bidang dan pekerjaan kita masing-masing untuk menjadi mitranya, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah semakin nyata dalam sebuah kesaksian hidup yang nyata. Maka kerjakanlah peran dan panggilan yang Allah karuniakan kepada kita dengan sepenuh hati dalam ungkapan rasa syukur,
sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau mengingatkan kepada kami tentang siapakah kami. Bahwa kami bukan hanya Engkau selamatkan, tetapi Engkau juga memberikan kepada kami kasih karunia untuk menjadi mitramu, melayani setiap orang dan menghantarkan banyak orang untuk berjumpa dengan Engkau, menikmati kasih karunia-Mu, dan bahkan kemudian memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa menjalani hidup kami sehari lepas kesehari, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dalam posisi dan jabatan apapun yang saat ini sedang kami kerjakan, sehingga banyak orang boleh melihat dalam diri kami Engkau terpancarkan dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup kami dan pergumulan kami dan doa ini. Amin. Selamat masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita.